Yang sombong dan dengki kedua setelah iblis siapa? Itulah dia Qabil. Nah, inilah manusia yang mulai dengki. Tadi iblis, siapa namanya? Qabil. Siapanya kah? Adam. Nah, jadi bapak-bapak, ku pelajaran dah bapak. Apa pelajarannya Pak Ustaz? Kalau orang tak dapat hidayah, le nama Nabi bapaknya. Apalagi kepala kuah. Iya kan? Kalau ada anak kepala kuah narkoba, jangan kepala kuah kalau disalahan. Dan salah tu anaknya. Nyo pasti nyo aja tu anaknya tu ndak makan ajaran. Iya kan? Artinya. Jadi anak Nabi Adam itu yang engkar, sombong, dengki itu namanya Qabil. Iya kan? Ndak mau diatur di Allah. Akhirnya karena dengkinya adik kandung nan dibunuh. Jadi nanti yang memegang di barisan pertama masuk neraka, yang memegang bendera itu adalah Qabil. Qabil inilah pemegang bendera, orang yang pertama akan memasuki neraka. Nah, jadi awak jangan ditiru si Qabil kok. Mencari umur bola tua ke, rasanya capek saya. Semuanya itu berlalu. Ketika ambo umur 30-an, Pak Kamenak baru kelas 6. Itu ambo acok di bawah di ayah jo induk beliau mengaji kata luak bayu ya. Sekarang anaknya sudah di Bungata. Jadi soalnya kok mati yang nak bahal. Tapi di doanya dia jamaah umur panjang. Pak Ustaz, sehat je badan, panjang je umur. Alhamdulillah. Kinilah 70 tahun 5 bulan. Alhamdulillah. Sebentar aku ke tengah kue langsung mau makan ladu dan dapet je tadi lah. Ya. Mudah-mudahan sia nak membuat kue dan memfasilitasi untuk itu dimasukkan di Allah ke surga. Amin. Dan kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Mudah-mudahan nanti sampai ke Kanwil. Saya perhatikan itu pertama Buya Haji Abdullah Datuk Endokayo sampai ke sana. Sebelum itu Pak Fauzan. Sesudah itu Pak Kua sampai leolah jadikan wil Pak Kua aja baru. Ya. Saya mau lihat kan gitu-gitu. Ah tuh. Sudah tuh Pak Ismail Usman lah batik tiri. Sajak dari Ustaz Anandi Yayen gini. Pak Jafiri ada seorang lagi. Nah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dengan doa yang kita baca tadi bertambah disiplin kita bekerja, Allah akan mencarikan semua yang kita cita-citakan dapat dengan baik. Mungkin saja nak buah dah merunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapat. Amin. Saya doakan anak-anakku yang muda-muda, adik-adik kemenakan, semuanya bertambah lama, bertambah baik karirnya. Amin. Kita baca Al-Quran surat Ar-Ra'du atau surat petir ya. Bahasa awaknya surat patuih. Ya. Kalau patuih ko itulah jadi pantun di Minang. Guruh patuih panubo limbe, pandan tajamu di Subarang. Walaupun 700 dicarikan nube,
nan kanduang batamu mangko sanang. Ya, itulah dia orang yang asik, apa namanya itu? Ya, permainan anak muda lah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita sehat, kemudian walafiat, sesudah itu rajin beribadah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Itulah surga Adnan yang masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Kemudian di setiap pintu surga itu malaikat masuk lantas mengucapkan salam. Selamatlah engkau wahai ahli surga. Engkau mendapatkan tempat yang sangat baik ini karena kesabaranmu. Jadi berdasarkan ayat ini, jangan kita dengarkan omongan orang, sabatu ado batehnya. Ada enggak orang mengatakan gitu? Ya kan? Jangan didengarkan ini. Karena sabar itu sangat banyak pahalanya. Orang mendapatkan surga karena ridha Allah dan sabar. Kenapa? Sabar itu bapak-bapak pengendalian nafsu. Ya kan? Jadi kalau nafsu itu terkendali, orang akan sabar. Jadi terjadi segala macam kegaduhan, keruwetan, hasad, hakat dan sebagainya. Itu karena manusia tidak sabar. Ya kan? Lebih-lebih dalam dunia politik, jegal jegal. Karena tidak ada kesabaran. Nah, kaum muslimin, orang tidak sabar itu ujung-ujungnya dengki. Dengki yang pertama itu dilakukan oleh iblis. Mungkin semua kita telah tahu apa sebabnya. Iblis kan makhluk yang paling taat mulanya. Dengan ketaatannya sudah 6.000 tahun di dalam surga. Tadangalah de iblis ko. Baso Allah berfirman ke malaikat. Untuk menjadikan makhluk junior menjadi khalifah di muka bumi. Itulah kakek kita Adam. Mendengar berita ini, apa kata iblis? Kita lebih senior. Adam itu anak kemarin. Dahulu awak makan karak darinya. Maka timbullah iri dari iblis itu. Sampai sekarang irinya itu tidak ada gunanya. Iblis dan tentaranya yang bernama syaitan tidak diberi kesempatan untuk memimpin di dunia ini. Cuaca lihat dah pak-pak, setiap orang ke pemilu, ada tidak iblis membuat baliho? Tak ada. Karena memang tak bisa, tidak dipercaya oleh Allah. Iya kan? Bagi Allah, walaupun Allah tahu iblis itu kesal, ya kan? Setelah diadakan para jemaah segala ilmu yang diajarkan Allah, kemudian diadakan ujian. Maka nilai terbaik itu tidak ada yang bisa menandingi adalah makhluk junior tadi, namanya Adam.
Kemudian menghormati orang yang berilmu, disuruhlah orang termasuk malaikat dan iblis ini memberi hormat kepada Adam. Istilahnya dalam Quran disebut juga sujud. Tapi itu tidak sama dengan sujud kita salat. Penghormatan, kata mufassirin. Fasajadu, seluruh malaikat, termasuk malaikat maut yang mencabut nyawa. Itu tidak ada rasa iri. Kalau irinya tu cabut capek nyawa Nabi Adam kau, tak jadi kelipar. Dia mau saja. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Mereka itu enggan dan menyombongkan diri. Bapak-bapak kaum muslimin ditanya oleh Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Berfirman Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya perintahkan sujud kepada Adam? Iblis ku harus nyoba pikir, nyo tungkuyan, nyo tilantangan, nyo iriangan, ya kan? Tapi dia langsung jawab. Di sinilah kecerobohannya. Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal kalau dia bisa memikirkan agak sejenak, antara api dengan air itu lebih banyak fungsi tanah dan air dan angin daripada api. Bisa kan tu di tagaan di api, sekolah, rumah, tak bisa. Itu harus di atas. Perkara api itu paguno setiap saat, itu juga harus kita akui. Biar api manual maupun api modern. Ya. Dulu orang bertanah je tungku. Tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan api mangkoi duit. Walaupun kayunya kelupak pisang, masaklah nasi je ulainya, sagantang bareh di tanah, kanyang lah orang sepadangnya. Satitik santan dikuali, pemasak daging si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Kok tak cuba jo raso gulai, 3 tahun tak indah lapa, ampe musim teraso jo lamanya. Itu nam pandai ibu-ibu ko pak. Makanya kita sebagai bapak-bapak, jangan dicariin ibu-ibu ko. Bukan suiknya bini awak. Ya kan, nyo pandai masak sadanya. Ya. Cuma nam pegawai negeri sebagian ko, aduh nan tak masak dah, bali su sambal ko yo. Aduh, itu ba alo awak sama tahu se. Sama-sama masuk pukul 8, pulang pukul Pampe. Ha tu nyola latih lo. Orang produksi kerja ko pak, 3 kerjanya ko. Iya kan? Di kantor jadi bos. Iya kan? Di rumah jadi nyonya, jo suami jadi pembantu. Iya kan? Iya kan minta tolong nyo mauri segala lah sadonya minta tolong. Iya kan anak tekan adinyo. Lai terang ada pak tu. Iya kan? Iya kan? Iko banyak orangnya hari-hari sebininya. Iya kan? Aku cara tambilang serupa amboga. Iya kan meninggalnya tu kawalo kawa kecewa. Iya kan? Lai dapat ibu pantun orang kematian ini. Habis ada tunjukan. Dari bayang kata lauk, Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian, tamanuang badan jago lalok, dicalik suuk jo keda, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo didoakan. Ada kawan mengecek jalamona junjuang tak bakacang buya aja. Ikan kok dicari kacang baru ba aja. Kalau sampai 45 muambo sejak sehari lah. Iko umur lah 70 ala layu sadonya.
Ni bapak-bapak ini. Iya kan? Ada. Iya kan? Ayolah ke kawan-kawan gelah Buya cari lo nak lagak bau umur. Dicari perusi umur 65 68. Atulah ganji-ganji lo sakitnya. Asam urat, rematik, pengapuran, saraf terjepit, darah tinggi, asam lah. Alamang gede be, nambo sehat dari itu le. Ada lo kawan madoan, iya kan? Ada dosen ge Buya, entah banyak pilihnya dulu, umurnya kini lah 53, alun balaki le. Aba Buya aja. Aku bawa ini yang bojo itu kok mengandung, alun lah iya nak le ambo mati. Iya kan? Dek bini mudo bersemangat awak. Iya kan? Tu gak bersemangat awak bini mudo. Hanya mengandung alun lah iya nak le ambo mati. Akan buat kerajaan. Ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin. Jadi rancak dipikir mana dulu. Ambo indak mana dah. Dunia nan menyasak taruh ko datuk ndoro putih ko. Pawilo je le biaje. Nyo bisa diatasi sado ma biaje. Kan? Antah do dianya na merendo entahlah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi, kalau api memang paguno sampai kini. Ya kan? Walaupun negari kolah maju lah modern, lebih bisa awak membakar lamang di rice cooker. Harus api manual. Ya kan? Diduian api, dipakai langgaian, dia baru tempuruang di sandal lamang sana. Ya kan? Nah. Jadi jangan lupa jo dasar awak. Kemudian walaupun negari lah maju, teknologi lah tinggi, bisa ndak ditukar tabung lamang tu dari bulu ke paralon? Alun jadi lamang kau masak lah ya kan? Paralon kau lah meleleh. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau untuk kalau capek gini ambo ya patanggonyo giliang de anak ambo lado jo batu lado ndak jo belinder kami dari lado belinder leh iya kan nang kedua kalau jo batu lado jo ngiliang lado bisa zikir subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tapi kok belinder baraka irian zikir dunya itu ada itu ini bisa jawab zikir, ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, apa kata Allah kepada iblis? Fahbit minha, cepat engkau berangkat dari sini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri. Jadi kalau kita tidak sabar, akhirnya dengki. Dengki itu jadi masalah buat kita yang dengki, bukan untuk orang lain. Itu sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah. Sesungguhnya dengki itu akan memakan amal baik. Kama takulun narul khatab, seperti kayu masyid dimakan api. Habis amal saleh. Nah, jadi jauhkanlah diri dari dengki. Kuncinya sabar. Kalau ingin masuk surga sabar. Tak naik jabatan, sabar. Dimutasian awak, sabar. Itu resiko kerajo. Iya kan? Ambo cerita je dulu. Tak ada ambo pernah melawan sehingga dapat karyawan teladan. Nah, itu di zaman Pak Dalimi itu. Nah, nama urus haji kemari Buya Siti Katap. Ya kan? Kemudian kasih haji ketika itu Pak Narudin Lubis. Kecik Pak Narudin, kalau sudah kami di Arafah, lah taruh ke Mina. Lah sudah tawaf ifadah, jibidin. Padahal sama jambutnya. Sama jibidinnya. Ya kan? Haji biaya di haji biaya dinas. Dapat saya karyawan teladan. Kalau pahlawan genduk samang, indak patuh, pemberungui, indak karajo ambo itu tuh pak, itu kita indak akan mungkin karyawan teladan.
Ada ide nduk samang, kau lancar nan ide awak le Pak Ustaz, tapi awaknya suruh menerapkan nandinya, patuh saya. Sekali rumpui, na paling tajam tu rumpui bantu. Kucing kalau kau makan bantu, ku kan ubek rumpui bantu tu. Di tengahnya itu anak. Sebab puncaknya di atas tu tajam. Walaupun rumpui bantu tu tajam, ureknya tagok, tiba ia gadang tak nyosong-song dah itu. Tiba ia gadang dari atas tu, hanya itu. Alat terlampau ayat tu nya jago selambik-lambik. Jadi kapalo jangan dilawan. Lain tak ada apa tu. Iya kan? Iya kan? Ambo takana dulu, ya kan? Beberapa orang di Kanwil melawan kapalo, konyo campang meripai. Ya kan? Atuh. Nyoba kuasa dari awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Pak Salmanir dulu pahlawan ke Pazaranas. Nyo campang kapagai gaji ndak bayi-bayi. Ya kan? Tapi ternyata itu cobaan. Akhirnya gaji itu dapat rapel ya. Ya kan? Itu kunci kalau awak ndak amuh diperintah atasan, ya kan? Itu jangan jadi pegawai. Ya kan? Bos awak sendiri asamu orang jadi pegawai itu harus siap diperintah. Artinya. Jadi iblis ko karena ndak patuh ke Allah diusir di surga, tapi nyo masih menang, Pak. Menangnya nyolah 6.000 tahun di surga. Surga tu saja, Pak, di dalam hadis Rasulullah nanti kan orang takwa dihalau ke surga. Ya kan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara hatta idza ja'uha wa futihat. Kalau orang masuk neraka futihat saja. Tawakak seorang pintu tu nyolah rindu di sini neraka kok. Tapi surga wa futihat. Wa qala lahum khazanatuha wa futihat abwabu. Begitu orang takwa pintu surga dibukakan oleh malaikat, kata Rasulullah bukan kata saya, 70 tahun nyo mangango semenjali rancak surga tu. 70 tahun, Pak, tak 7 hari tak. Nya itu ni malaikat Radwan masuklah lai jangan mangango saja. Kenapa? Karena indahnya surga. Ada kawan mengatakan kepada saya, dia bekerja di Dubai. Itu kota yang paling rancak di dunia kini. Dubai. Ya kan? Tapi jangan dibayangkan. Apa itu surga? Sesuatu tidak bisa dibayangkan dengan alam pikiran. Sesuatu yang belum diperlihatkan kepada Allah. Kepada kita oleh Allah. Dan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Dan kita rasakan semua. Itulah surga. Tapi 70 tahun di akhirat tak sama je 70 tahun di dunia. Kenapa? Alfa sanatim mimma ta'udun. Tapi cukup lama penduduk yang masuk surga tu tangango dulu. Begitu indahnya. Apa itu? Ya luar biasa, tak pernah kita lihat. Siapa yang dapat ini? Orang sabar. Iblis masuk neraka nanti nyolah 6.000 tahun di sinan. Dan masalah awak kau Pak, sudah umur pendek, penyakitan lah tu. Di mana Ustaz tahu? Ambo dulu kan karyawan. Banyak karyawan tu umur 45, itulah parah sakit. Ya kan? Umur 30. Ada yang sudah lulus, otaknya pintar, dapat sakit tipus, biar buatnya sadonya. Ya kan? Belum mengabdikan diri ke perusahaan, baru bek sebaru. Setahun baru bek mati. Ya kan? Ndak dolo beramal salih. Ya kan? Sama joto pick up, ndak baban, jalan licin, dibawa digas mangake rodanya. Kerana ndak bermuatan. Manusia umur pendek, ya kan? Penyakitan, banyak dosa, tidak beramal saleh, oto jalan kosong ke akhirat, mati. Masuk neraka, apa ruginya? Beda aja iblis. Ya kan? Iblis marah. Lah 6.000 tahun masuk neraka nanya nanti apa? Mangkonya ndak cameh kan usia tu Pak. Kan diusia dia Allah.
Mudah sedihnya. Ya Allah, barilah ambo waktu sampai hari kiamat hidup ya. Ambo terima iko kerana ambo lah dicap makhluk sasik. Ya kan? Ambo agak tangguh engkau sampai hari kiamat insya-Allah. Ndak itu sudah ya Allah. Nang kedua jangan sakit ambo. Jangan gaya ambo. Kuat semangat ambo. Dia lagi ada Allah. Kalau ndak percaya ibu-ibu basuh iblis kun ndak ada sakit. Kalau ada pergi ke rumah sakit mencelik kawan, babisik ke perawat tu. Ada ndak iblis dirawat sikit aja? Ndak ada. Nah, pertama dia ndak sakit, kedua dia ndak tua, ketiga awak nampak dinyo, inyo ndak nampak dia awak. Jadi itu awak bertarung. Ya kan? Jadi yang sifat sombong, yang sifat dengki pertama itu iblis. Ndak usah iblis, Pak. Padi sesombong ndak dibawa orang masuk rumah. Ndak satu masuk eler. Lai tak bawa awak, lai. Kutiko menyabi saja melambuinya. Tiko mangin awak lah mulai tersisi. Tu nasib padiam. Padiampo. Di mana mencari padi ampo tu Ustaz? Kalau pai apa ke sawah sedang padi kunyang, adonan tagak luruhnya kate mencorongak, atau padi ampo tu. Ya kan? Kalau nan baitu tu berisi tu. Nyobao desinya tu ke bawah. Ambo tinggi semampai. Engkau pendek bungkut. Kecil padi besi biarlah ambo pendek. Orang tinggi semampai gagah. Ketika menyabi, disabi orang. Ketika melambui, dilambui orang. Ketika mangin, baru tahu. Padi nambah isi tadi, luruh jatuhnya ke lapik. Kerana isinya nambahnya. Nah, nampu tadi, itu diwangin. Akal luar lapik. Padi baisi tadi, sesudah ditong zakatnya, disukei, ada masuk alo karangkiang dulu. Namanya banyak kok. Ada orang kiang namanya ada lumbuang. Iya kan? Nah, orang gaik-gaik kini menyebut lumbuang. Ini seketik saja. Tampak padi lumbuang, tampak nasi lambuang. Iya kan? Nah, orang tak selesai kerajo tumbuang. Iya kan? Lah sudah keluar di kaput, di kaka jojuang jari, dibawa badan kailer, ditumbuk jolasung kinci. Lah jadi bareh diindang di tapi tarikh dipilih atas cie-cie, malukui lah tasisi, atas lah tasisi aja. Padi sudah tu balailah jadi bareh rancak, dia buih orang jo daun pandan. Dia pian elok-elok, kambang bunga limau nasi tadi. Jo samalado tanah talu puyuh, abi nasi do pirang. Sebelum masuk munculnya bacaan orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padi ampo tadi apa? Di sawah de iti badan tak lama, Pak. Karena muncul itik tu pakai filter. Tentu dinyo namanan barisi. Ada orang ke Beladaun. Sudah padi ku kerencak Beladaun timun suburnya. Hanya waka ada orang sama jo jerami. Saat itulah meratuk pindah do guna ratuk leh. Aikolah nanya janjian di Pak Zalmon. Ratuk padi. Lai tinggal jo pantunnya dia mbocik. Kamu bacaan. Lapeh nandari pasawaso. Anda menjalang simpang canduang. Kakida kepandakian. Malang mana jadi padiampo. Niat nak samo masuk lumbuang. Di sisi angin di tampian. Beginilah nasib-nasib manusia sombong. Samo jo padiampo ko. Nan takwa masuk serugo. Nan sombong. Yang sombong dan dengki kedua setelah iblis siapa? Itulah dia Qabil. Inilah manusia yang mulai dengki. Tadi iblis ber. Siapa namanya? Qabil. Siapanya kah? Adam. Nah. Jadi bapak-bapak, aku pelajaran ya Pak. Apa pelajarannya Pak Ustaz?
Kalau orang tak dapat hidayah, le nama Nabi bapaknya. Apalagi kepala kuah. Iya kan? Kalau ada anak kepala kuah narkoba, jangan kepala kuah kalau disalahan. Dan salah tu anaknya. Nyo pasti nyo ajar tu anaknya tu ndak makan ajaran. Iya kan? Artinya. Jadi anak Nabi Adam itu yang engkar, sombong, dengki itu namanya Qabil. Iya kan? Ndak mau diatur di Allah. Akhirnya karena dengkinya adik kandung nan dibunuh. Jadi nanti yang memegang di barisan pertama masuk neraka, yang memegang bendera itu adalah Qabil. Qabil inilah pemegang bendera, orang yang pertama akan memasuki neraka. Nah, jadi awak jangan ditiru si Qabil kok. Sudah tu lah ganti-ganti si manusia sombong dengki kali. Iya kan? Termasuk orang beragama, termasuk orang tak beragama, termasuk anggota DPR, termasuk si Sambo. Banyak tu. Iya kan? Ini. Allah ganti-ganti salah sifat-sifat buruk tu. Maka yang tak bisa dikendalikannya adalah nafsu. Nah, bagi kita manusia biasa, kok betul loh Pak? Orang Minang dek banyak capek menerima Islam, agak orang Minang. Nafsu bapantang kerendahan. Hawa bapantang kelintasan. Dunia makin rancak ke muka. Setan mendorong di belakang. Itu yang akan kita awasi. Setan tu ada jamaknya Pak, iblis tak? Coba Pak nak mengaji nau saraf, le ada jamak iblis. Cuba cari. Nah ada Pak. Iblis ni tak ada jamaknya, cie tak. Tapi kalau setan, cie setan, banyak setan, syayatin. Nah, awas, nan jadi syayatin nan banyak ko sia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ingat itu. Jadi biar di kamenakna ada yang jadi setan. Kalau tidak hati-hati. Sebab Allah nak mengecem itu, nak membisik-bisik, nak buruk, nak memecah balah orang, nak jadi provokator, itu dua. Minal jinnati wanas. Kalau ini ambo mengecem dulu manusia nandek jin. Nah, ya, jin yang pertama yo jin. Jin yang kedua manusia berubah jadi jin. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak, jadi kita harus berhati-hati. Surga itu tidak main-main Pak. Yo bana rancak. Kini awak kan adonan singkek, adonan tinggi. Iya kan? Nah, nama nan singkek kini, kau sabar saya lah. Asa masuk surga nanti 37 meter. Ustaz Suwardi itu kan pendek tu nya. Iya kan? Masuk surga nanti nyodek santiang baca Quran Pak. Di kubur ndak tazab dia malaikat itu. Dia mau Ustaz tahu, idza utiya min qibali ra'sihi. Orang nan santiang baca Quran, kadiazab dia malaikat dari kepala, iya kan? Dafa'athu tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Nah, itu kaum muslimin kita semangatilah taruh anak cucu awak untuk menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik. Ya kan? Itu tak tahu dia mereka dah Pak. Apa tanya ke Allah, kama pindah lah ya Allah, pindah ke tangannya ke Allah. Iza utiya min qibali yadaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua tangannya, dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Jadi di Pak tinggalkan ada orang saji tu dekat rumah awak. Pagi ke masjid sembahyang subuh tu nak rancak nah bersedekah. Sebab beko alun tahu kau pergi kerja oleh mati sudah beli masjid tu. Jangan dijanjian kalau ada pitih dalam saku tabau sedekah sekali. Jangan janjian zuhur. Iya kan? Itu kan membela awak nanti. Nah, sudah tu alai. Pindah malaikat go ke kaki lah.
Tak taluk dan bodoh serakahnya banyak ya Allah. Pindah ke kakinya je Allah. Idza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua kakinya, dafa'ahul masiyu. Masiyu apa? Melangkah. Berjalan. Kaki ini membela dia selalu melangkah salat berjamaah ke kalau ada orang depak kau di rumah tu salat 6:30 lo, mati je lah. Sudah salat terlambat di rumah je lo. Ya kan? Jangan. Kita laki-laki kau pahi berjamaah, entah kau ingin disebut orang laki-laki salehah. Ya kan? Ada rumah lah sembahyang. Ya kan? Macam itu. Jadi beruntung lah orang dan santiang membaca Al-Quran. Kemudian dia pelajari apa maksud Al-Quran itu. Kemudian dia amalkan. Kaum muslimin kita lanjutkan. Jadi di Sarugo tu nanti awak tinggi-tinggi awak 37 meter, kulit putih, wajah 25. Ambo kalau gaya gini wah. Ajang gue ini hitam benda Allah nanti boleh. Gigi nan tangga kau jadi gigi baru boleh. Wajah umur 25. Kalau dapat isteri ambo dalam hati kau je, isteri ambo di surga nanti. Sebab ketika nikah je ambo dulu ndak tangguh rancaknya dah. Kau menurut ambo rambut garis tiang, galak bapiciang, hidungnya coda suntungga, gigi putih halui-halui itu, galak piciang dah. Tapi ketika mati itulah umur 65. Nanti di Sarugo nyo muda balik. Nikah jombo dulu umur 9 balik. Awallah ke rancaknya tu. Tawayang saja ambo nyo rancak dulu menurut ambo. Menurut ambo ya. Menurut Ustaz Haji Siril tu bininya loh. Bininya lah rancak. Biasa itu. Cantik itu menurut mata yang memandang. Perusi berapa Ustaz? Perusi tinggi 27 meter. Dan hitam-hitam kau sabar saja lah. Nanti masuk Sarugo, putih serupa Siti Hawa, tinggi 27 meter, wajah 9 balik tahun. Bayangkan itu. Iya kan? Tapi kalau masuk neraka, hitam dari Kupiah Medan kan? Jadi sabar saja. Nya fitnah awak de orang sabar. Nyo sakiti awak sabar. Begini laki jelai. Kalau ambo padusi nak, bukan banyak anak ambo ka. Kalau ambo padusi ya, balaki begini laki ambo jelai mujum. Mesok seorang saja pelosoknya gini lah dona lagi. Iya kan? Tak merasa ya seorang. Ya kan? Lawa ganti-ganti mencuci baju. Kita lanjut sedikit lagi ya Pak. Ya kan? Jadi sabarnya tu mencakup di mana? Pertama kecil Allah, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Sabar mencari reda Tuhan mereka. Orang sabar mencari reda Tuhan tu apa? Misalnya ada kita ndak bersapu lah 3 tahun, dia acok menangah kaji 3 hari bolehnya. Kalau menandam-nandam tu ndak boleh. Tadang ada awak itu. Awak ingin mencari reda Allah. Apa iya ke rumah orang nan tak bersapunya awak? Assalamualaikum je. Nya sedang jai. Waalaikumsalam je. Apa barunya dongaan kepalanya? Apa rubah sekali mukanya hitam. Ni kan? Ni. Lah 3 tahun lebih kita ndak bersapuan. Ndak lama. Kecil buya-buya di surau. 3 hari boleh ndak bersapuan. Biarlah ambo mengaku salah, kok ni ndak salah. Maafkan ambo hari kini yo ni. Iya kan? Keciknya nyoyu pandandam bana. Bakuku ayam betino putih gagak nan hitam masuk dengan perut induk ada melik. Ndak kena mau engkau dah.
Akan tambah sakit ti sebenarnya tu. Dibarui si muka. Alhamdulillah. Ditiru si Nabi Ayub. Alhamdulillah. Orang nan mendatangi tadi tu namanya menyambungkan silaturahim nan putih. Dahulu ibu masuk surga. Kalau orang tu tidak mau tobat-tobat masuk neraka. Ya kan? Maka mencari reda Allah, jangan mendendam kepada orang yang menyakiti kita walaupun kita tidak salah. Sudah tu apa? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah kejahatan dengan tak tahu tu ustaz tu nabi nak bisa tu nyo. Bisa awak kalau kamu baca surah Yusuf rumah kau di. Ada Zulekha namanya, suaminya perdana menteri. Anyo ndak beranak-anak, suami lagai nyo mudo. Suaminya ko membali anak angke di pasar. Kira nan tawali tu Nabi Yusuf anyo jadi anak angkeknya. Kita pelihara anak koyo dia. Nan jadi masalah, Zulekha ko umurnya 5 walih baru. Nabi Yusuf sawalih, berapa bedanya? 4 tahun. Ketika Yusuf umur 20, berapa umur ibu kau? 20 hampir. Berubah sayangnya. Pak Kemenak. Sayang tak sayang ke anak ledo. Sayang ke wanita. Sayang ke laki-laki. Baru ibu Zulekha tu dulu. Berubah sayangnya. Kan hati kan angkek kau le. Yusuf tu ganteng. Tak ada pegawai Kemenak seganteng itu dah. Tak tahu. Kan? Nama-nama Yusuf banyak. Iya kan? Bapantunlah Zulekha kojo bahasa Mesir kas Yusuf. Tu ndak dapat demo dah. Dipindah sepantunnya ko ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Tarok, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelok, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Ya kan? Pantun orang Minang itu bu. Ya kan? Tak bertapik-tapik nah dah. Nyumpama badannya kacincin. Inyo ameh lancuang kecilnya, nanyo lamar ko intan pudi ameh nanelok. Ya kan? Kaum muslimin kecik Yusuf ko rupo kanai lu hatinya kemandian ke. Biko kita baca Al-Qurannya, biko kini pantun lu. Nyoba le pantun ko de Yusuf. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bu. Apa soal Qurannya ada. Walakat hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf itu lo ke Zulekha. Terjadikah perselingkuhan? Tidak. Nyingin Allah sui. Wah angka jadi nabi atau ke jadi kucing air. Itulah bahasa. Diorang awak kan betul. Ke jadi nabi atau ke jadi kucing air. Mendengar teguran tu dalam Quran dah itu tu Pak. Laula ra'a burhana. Itu kalimat. Sekiranya Yusuf itu tidak melihat kebesaran Allah, akan berzina dia dengan ibu angkatnya. Katanya, bu, kalau ibu balah hati Yusuf, bu, apa perasaan ibu ke Yusuf? Cerita lo Yusuf ke ibu. Yusuf sayang sama ibu, bu. Ya kan? Tapi ibu bersuami, kau salah ke raja awak. Kalau meninggal suami ibu angkek itu tidak sama je ibu kandung, tidak sama je ibu tiri, boleh dinikahi. Kalau kini kau urut kerja awak kau, bu sabar selai ibu dulu. Bapak Tun Yusuf kau cek lain. Luruhlah jalan payo kumbuh, timbangan di Tanjung Pati, kok lai hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti. Kecik Zulekha, apabila laui ke karyang gosui. Wang pandi aja. Suami dia tidak di rumah. Kok kesempatan dia awak bercinta. Kok Yusuf kini nyo sanduk gula abu. Kan?
Baik dah tu tu. Nyok kaja Yusuf ko lari ke pintu, Yusuf lah dikendalikan Zulaikha masih dikendalikan setan. Nada pe baju belakang. Pas memacik baju Yusuf tu suami tiba. Suami ko lah dah tak jatinya, pi orangnya orang lapang hati, orang penyabar. Ba mengko kaja-kaja nak kalian meledak kompor je. Kana lui sindirnya tu. Na meledak tu kompor Zulaikha. Tu. Karena niatnya ndak kesampaian, sakit hatinya, nyo balik cerita ko. Dah, udah jangan kemari pai je ndak dah. Rumah salah udah le, di kantor salah kerajo, jangan dinas keluar daerah jo. Iga dua hanya senden si Yusuf ko selama udah pai. Tadi ko ndak tiba udah perkosanya den. Tak balik kan? Ada anak ketek dalam buayan mengecek. Tu pertolongan Allah ke orang nambana. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau baju Yusuf cabiak di dado, laporan istri tuan benar. Fasadaqat. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau baju Yusuf cabiak di belakang, itu istri apa penduto fakazabat wa huwa minas sadiqin. Yusuf yang nyecali ada menteri kan? Baju Yusuf cabiak belakang. Wastaghfiri li zambiki, capeklah minta ampun dia, engkau salah. Mandanga istrinya salah tu, Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu seorang senang salah do Pak, ambo salah lo. Lama iko Pak. Kalau itu saya ndak jadinya do. Kau iko. Cinta istri Pak tu ambo layani lo aja. Jadi ambo salah lo aja. Supaya jam batamu jam ambo je liau. Masuk aja lah ke penjara. Nah, dimasuklah Yusuf ke penjara. Boh, sudah tu nagari, Pak. Ya kan? Bab itu muncung tabuh bisa ditutup muncung orang. Nyo tambah-tambah cerita ke orang di luar. Lange-ange Zulaikha. Padahal sarkadarkan hati, kan? Hanya kedua kelakinya dah. Tangkuk salah jo polisi orang ko dah. Polisi banyak mah tangkuk je orang ko. Ya kan? De polisi ko lah hilang kepercayaan hanya jadi agen judi online begitu. Nang kecek Perdana Menteri ko. Ya kan? Banyak kerajanya dan salahnya. Ndak usah dilawan kekerasan ko jo, nemburuk pulau je. Ba, undang saya pulang. Buat samban alamak di pembentuk. 8 balai orang ibu-ibu dan tukang gunjang tu nyundang di Zulaikha pulang. Bu, kalau rumah makan ya bu je. Ikut ya mana orang tak bau tak. Lah sudah pengunjian orang pai lo lantak ke sini. Ya kan? Sudah makan kironyo pade. Ya kan? Aduh gulai kambing orang India bagai. Bapak ibu-ibu, lai ada buah-buahan bu, lai kecik Zulaikha. Nyo dia pisau cik seorang je buah-buahan. Sadang mengubah buah-buahan tu Yusuf dikeluarkan di penjara. Dia dia pakaian rancak disuruh melintih di muka ibu tu. Cerita Al-Quran ini, Pak. Falamma ra'ainahu, tatkala mata ibu-ibu na 8 balai orang tadi memandang serentak kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun angok ke bawah lah. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Iya kan? Kan ada Sarawak Pak main tenis tu Sarawak qatta' namanya. Sarawak sekare qatta'. Bahasa Arab tu qaf ta ain qatta'. Ada orang Arab itu kayo kotok. Anda taraso tangan tu sakit mengecek je lah. Baitu wana rancak Yusuf tu. Katanya ma hadza basyaran, yo manusia sagagah gogo. Ko ndak manusia karo illa malakun karim, ko malaikat macam. Nyo kece ni Yusuf ko malaikat. Zulaikha galak menceli. Dak terus sakit lah tu. Anyo ingat Zulaikha baru tahu. Bu, cali ala jari bu je. Cali kira lah putus je.
Baru terasa sakit. Alun sampai ibu 10 minit mencelik Yusuf dah. Putih jadi ibu tak tahu. Ambo 20 tahun bu, sagagah kau orang. Indah ambo senangkan hati kenyo do. Lainnya sambut lo cinta ambo. Nyucapkan ke ambo hatiku dalam hatimu. Sampai sinan sebarunya. Tak ada kami raun ke ladang padi ke taman rayang bata. Ke Pasir Jambak, ke Bungui, ke Karang Tirta. Tak ada je. Aku ibu banyak nak tuduhan kamu. Tapi ibu lambo maafkan. Akibat tu mah jari ibu lah putih. Akhirnya ibu-ibu tadi minta maaf. Apakah ibu Zulaikha itu nabi? Tidak. Orang biasa. Malah terpengaruh oleh setan. Tapi mau dia membalas kejahatan dengan kalau ingin kita masuk surga atau masuk ambo pak, jangan mendam-dam jauh orang. Walaupun awak disakiti, ya kan? Maafkan dia, balas keburukan dengan kebaikan. Itulah tausiah kita pagi kini. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang muda tetap bersemangat bekerja mengurus umat. Mudah-mudahan Allah membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.